Dan tahun itu kata Rasulullah, bukan cuma pembohong yang dibenarkan, bukan cuma orang yang benar dibohong-bohongkan. Wa yu'tamun fiyal kha'in wa yuhawwanu fiyal amin. Orang-orang amanah, orang-orang yang khianat diberikan amanah. Kita angkat orang-orang yang pengkhianat, kita jadikan mereka agar bisa diberikan amanah, dijadikan pemimpin-pemimpin. Akhirnya inilah yang terjadi. Dan pada tahun itu lebih parahnya, wayantiku fiha ruwaibidah kata Rasulullah. Akan banyak pada tahun itu orang-orang ruwaibidah. Qala, berkatalah seorang sahabat, wa ma ruwaibidah ya Rasul? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ar-rajulu tafi fi amril ammah, ialah orang-orang fasik, orang-orang bodoh, tidak tahu apa-apa, ikut campur dalam urusan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tiba pada suatu masa, kata baginda Rasulullah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan tiba pada suatu masa di mana umatku akan menemukan tahun-tahun yang penuh dengan hoax. Yusaddaqu fiyal kadhib wa yukadzabu fiyal shadiq wa yu'tamanu fiyal kha'in wa yuhawwanu fiyal amin. Tahun itu pembohong dibenar-benarkan, berita bohong yang dikatakan berita benar, si pembohong dikatakan orang yang jujur, dan orang-orang yang jujur dikatakan pembohong. Bahkan berita-berita yang benar dikatakan hoax. Inilah yang sekarang terjadi. Coba lihat, genosida yang jelas-jelas terjadi di depan mata kita, masih saja dikatakan bahwa itu mereka mengambil haknya. Inilah kekacauan, kerumitan, fitnah yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Berita bohong dibenar-benarkan. Propaganda-propaganda yang mereka lakukan terus dia lakukan, dan terus mencari cara dan celah bagaimana semua orang bisa mendukung dia. Padahal kezaliman-kezaliman yang nyata yang telah dia lakukan sudah kita lihat jelas dengan mata kepala kita ini. Dan tahun itu kata Rasulullah, bukan cuma pembohong yang dibenarkan, bukan cuma orang yang benar dibohong-bohongkan. Wa yu'tamun fiyal kha'in wa yuhawwanu fiyal amin. Orang-orang amanah, orang-orang yang khianat diberikan amanah. Kita angkat orang-orang yang pengkhianat, kita jadikan mereka agar bisa diberikan amanah, dijadikan pemimpin-pemimpin. Akhirnya inilah yang terjadi. Mereka menjadi pengkhianat, mengkhianati saudara-saudaranya sendiri. Bukan cuma itu saja, lebih banyak lagi. Akhirnya tak satu pun di antara mereka yang mau memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya sendiri di saat saudara-saudaranya terpuruk, jatuh, yang jelas-jelas hal yang tidak diinginkan sudah terjadi. Dia tetap bertahan lalu mengatakan, itu bukan urusan kami, tapi urusan kamu. Wa yuhawwanu fiyal amin. Dan orang-orang yang amanah dikhianati. Inilah yang terjadi sekarang. Banyak orang-orang amanah yang sebaik-baiknya menjadi pemimpin nantinya, malah kita bilang kepadanya bahwa engkau pengkhianat dan lain sebagainya. Karena kenapa? Terlalu banyak berita-berita hoax yang kita makan mentah tanpa melihat secara nyata dan detail, mencari tahu berita yang sebenarnya. Dan pada tahun itu lebih parahnya, wayantiku fiha ruwaibidah kata Rasulullah. Akan banyak pada tahun itu orang-orang ruwaibidah. Qala, berkatalah seorang sahabat, wa ma ruwaibidah ya Rasul? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ar-rajulu tafi fi amril ammah, ialah orang-orang fasik, orang-orang bodoh, tidak tahu apa-apa, ikut campur dalam urusan yang sangat besar. Inilah yang disebutkan, idza usdal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika sesuatu dikerja sama bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka kalau kita bukan ahli dalam membicarakan tentang bumi Palestina, tentang Gaza, tentang Al-Qazam, tentang Hamas, lebih baik kita diam, tidak usah berbicara. Biarkan mereka, orang-orang yang lebih paham, berbicara. Biarkan kita mendengarkan daripada kita berbunyi lantas sota, itu asbun, asal bunyi. Jadi lebih baik diam daripada kita salah dalam berucap, apalagi menyampaikan berita-berita hoax. Mari sahabat-sahabat, teman-temanku sekalian, apa yang kita lihat sekarang,
pada saudara-saudara kita, anak-anak mereka yang terkadang di tengah malam dingin menggigil, tertutup dengan lumpur debu, diakibatkan karena bom-bom yang telah menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya, yang mereka mencari ibunya, mereka mencari ayahnya, tapi tidak menemukan satupun keluarganya, kakaknya, adiknya, dan lain sebagainya. Mereka menangis dalam perih, menangis dalam sakit, tapi tetap Allah kuatkan mereka. Dalam hati mereka Allah tumbuhkan satu kekuatan yang mereka terkadang harusnya menangis, tapi mereka harus tetap tegar dan kuat dalam tangisnya. Itulah saudara-saudara kita. Mungkin kita tidak bisa banyak memberikan bantuan, mungkin hanya harta yang sedikit yang bisa kita berikan kepadanya. Terserahlah si pengurus mau salah gunakan atau tidak. Yang jelasnya kita sudah punya niat untuk membantu mereka. Kita doakan saja semoga orang yang menyalahgunakan dana itu Allah berikan hidayah kepadanya. Kalau tidak mau terbuka hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Kalau memang dia tidak mau terbuka hatinya, karena hatinya sudah terkunci, matanya sudah tertutup, matanya sudah buta, telinganya sudah tidak bisa lagi mendengar, kita doakan semoga Allah mempercepat azabnya. Itu saja. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus juga kepada mereka sahabat kita, saudara kita di sana, doakan. Tidak ada yang menguatkan kita para muslimin kecuali doa-doa kita semua. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa senjatanya orang-orang beriman. Siapa lagi yang akan bisa memberikan bantuan, dukungan dan doa-doa kita kalau bukan kita saudara-saudaranya? Bukankah kita ini seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya? Innamal muslimuna ikhwah. Maka mana persaudaraan itu? Saat ini mari gerakkan hati, bangkitkan persaudaraan kita kembali, karena tidak ada yang bisa membantu saudara-saudara kita di sana kalau bukan kita yang membantunya. Olehnya itu, satu lagi pesan saya, tetap menjaga persaudaraan kita. Beda pemahaman bukan berarti kita harus terpisah. Perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wa dawat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.